Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau.
Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 3. Tuhan Yesus memberkati. Pada umumnya, menaati Tuhan dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kudus akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik, hidup yang lebih lama, dan hidup yang lebih sejahtera dan berkelimpahan. Akan tetapi, prinsip umum ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan mutlak, juga tanpa kecuali. Karena ada juga orang benar menderita juga, hidup tidak sampai tua, dan sebaliknya, kadang-kadang justru orang fasiklah yang sehat dan makmur. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawannya meragukan Tuhan dan firman-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat yakin bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dan dengan setia akan memelihara kita, membimbing kita dengan benar, memberikan kepada kita kasih karunia, dan menggenapi janji-janjinya. Pada masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan ini, kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan menolong kita. Dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Tuhan dan kehendak-Nya. Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya kepadanya, menyampaikan setiap pergumulan kita di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Di dalam ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan. Ini sebagai pengakuan bahwa Dialah pemilik tanah itu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan dan kesulitan supaya kita lebih menyesuaikan diri kita dengan kekudusan-Nya dan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Tetap semangat kepada orang-orang percaya yang sedang menderita sakit dan kesusahan. Di ayat 16, kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan dunia ini tidak selalu kita terima sekalipun kita sudah hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Namun kita bisa yakin bahwa kita akan menerima kekayaan dan kehormatan kekal dari Tuhan sebagai warisan masa depan kita. Hikmat memberikan keamanan karena menjaga kita untuk tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan yang baik, menyenangkan dan sempurna. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mengandalkan dia terjebak atau dibinasakan oleh jebakan-jebakan yang dipasang musuh. Berkat Tuhan selalu menyertai orang benar. Tuhan akan mengutuk mereka yang melakukan praktek penyimpangan, karena segala sesuatu yang dihasilkan adalah hasil duniawi yang hanya bersifat sesaat, dan sebaliknya, Tuhan akan memberkati mereka-mereka yang benar, jujur, dan bijaksana. Oleh karena itu, mari kita serahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita. Tetaplah setia kepada Dia Tuhan, dan Ia akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.